Perkenalkan, nama saya Leo Prasobing. Saya mahasiswa Sistem Informasi Universitas Tanjung Pura dan di sini proposal penelitian saya yang berjudul implementasi AI chatbot berbasis NLP dengan model Neural Collaborative Filtering untuk rekomendasi mata kuliah. Di sini dosen pembimbing satu saya Pak Ilham Syah dan dosen pembimbing dua saya Pak Syahrul Ramayuda. Agenda pada presentasi kali ini terkait dokumen penelitian saya dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan dan manfaat, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, arsitektur sistem, pengujian evaluasi, rencana penelitian, sampai kesimpulan. Dimulai dari latar belakang sendiri, apa yang melandaskan saya untuk melakukan penelitian ini? Jadi penelitian ini berlandaskan 3 poin utama yang saya kelompokkan. Pertama dari pemerintah yang melakukan proses dukungan dan eh, wacana terkait pengembangan AI, beasiswa digital, dan infrastruktur teknologi lainnya. Kemudian problem dari lingkungan akademik sendiri yaitu data-data di akademik sendiri belum banyak dioptimalkan, belum banyak dimanfaatkan sebagai basis penelitian. Kemudian dari studi kasus pengguna yaitu mahasiswa yang memiliki kendala kesulitan dalam memilih mata kuliah secara tepat dan efisien. 3 elemen tersebutlah yang melatar belakangi penelitian saya terkait AI chatbot untuk rekomendasi mata kuliah menggunakan metode model collaborative filtering, membantu mahasiswa dalam eh, rekomendasikan mata kuliahnya, memanfaatkan data akademik sebagai basis dasar modelnya, kemudian sistem ini mendukung wacana pemerintah dalam pemanfaatan sistem lingkungan berbasis AI. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana membangun model pembelajaran untuk rekomendasi mata kuliah, yaitu ya tentu saja model utamanya. Kemudian bagaimana mengevaluasi model tersebut dan eh, dan meningkatkan efisiensi model tersebut. Kemudian bagaimana mengimplementasikan model tersebut ke dalam sistem yang real, sistem yang dapat digunakan, yaitu dalam kasus ini yaitu sistem chatbot. Tujuan penelitian eh, sama seperti rumusan, yaitu menerapkan model collaborative filtering untuk rekomendasi mata kuliah, kemudian mengevaluasi hasil rekomendasi dengan precision, recall, dan advance score untuk mengetahui sejauh mana kualitas model yang saya buat, kemudian mengembangkan chatbot tentu saja yang interaktif untuk mahasiswa sebagai pengguna utama. Kemudian dari batasan dan manfaat sendiri, dari batasan saya menggunakan data akademik dan algoritma yang digunakan adalah collaborative filtering, tidak menggunakan algoritma content based atau algoritma lainnya. Dataset yang digunakan berasal dari studi kasus utama yaitu Universitas Tanjung Pura, terfokus kepada program studi sistem informasi dan rekayasa sistem komputer. Manfaat yang didapatkan yaitu untuk mahasiswa sendiri terbantu atas rekomendasi mata kuliahnya. Dari institusi yaitu kampus tentu saja terdorong terhadap adopsi penggunaan AI di lingkungan kampus. Kemudian untuk peneliti-peneliti lainnya dapat menjadi referensi untuk pengembangan sistem rekomendasi ke depan. Tinjauan pustaka, di sini saya mengelompokkan beberapa teori-teori dan teknologi yang digunakan dalam penelitian saya dan relasi masing-masing teori tersebut. Yang pertama yaitu collaborative filtering sebagai dasar model rekomendasi yang berbasis data pengguna. Kemudian neural collaborative filtering lanjutan dari collaborative filtering, sistem yang collaborative filtering yang menggunakan jaringan saraf tiruan. Jadi proposal saya menggunakan sistem yang lebih modern dari collaborative filtering awal, yaitu neural collaborative filtering. Kemudian chatbot AI modelnya menggunakan feed forward neural network, bagian dasar dari natural language processing. Sistem dasarnya yaitu memahami intent pengguna dan memberikan respons secara otomatis. Jadi model yang cukup sederhana untuk sebuah chatbot. Kemudian untuk web server, front end dan back end, saya menggunakan Hugging Face untuk server model, Flash dan React untuk back end dan front end. Dari penelitian terdahulu, di penelitian terdahulu ini saya mengambil beberapa kelompok penelitian yang terkait relevansi dengan penelitian yang saya miliki. Dari peneliti Fernando yang menggunakan topiknya yaitu collaborative filtering dan k-means.
dengan akurasi yang bisa dilihat di sini. Relevansi yang saya ambil adalah dasar pendekatan collaborative filtering yang digunakan. Kemudian dari Kanapan yang menggunakan neural collaborative filtering, tentu saja saya mengambil inspirasi model NCF saya, banyak terinspirasi dari beliau. Kemudian dari Rianto dan kawan-kawan terkait penggunaan AI chatbot sebagai inspirasi model desain chatbot saya, salah satu inspirasi desain chatbot saya. Lalu metode penelitian. Metode penelitian ini seperti penelitian information system lainnya, yaitu dari Hefner et al. Dikelompokkan berdasarkan lingkungan, proses IA research sendiri, dan dasar pengetahuan. Lingkungan yaitu mahasiswa, dosen peneliti, kampus, lalu ada kampus, dan teknologi-teknologi yang digunakan, seperti server dan sebagainya. Kemudian dasar pengetahuan yaitu teori-teori dan dataset. Kemudian metodologi untuk mengukur kualitas dari model yang saya bangun, kualitas dan juga kualitas dari sistem website yang saya bangun. Kemudian proses IA research sendiri dari pengembangan, perancangan, kemudian mengevaluasi, memperbaiki, dan melakukan laporan. Untuk arsitektur sistemnya sendiri bisa dilihat di sini. Saya coba gambarkan dengan dua buah kelompok diagram. Jika bisa diperhatikan di sini ada model rekomendasi dan model NLP. Ini tempat untuk menyimpan dua model utama saya, model rekomendasi dan NLP. Kemudian use case-nya di dalam sistem chatbot saya terbagi atas dua use case kasus utama, yaitu kasus di mana mahasiswa meminta rekomendasi dan kasus di mana mahasiswa hanya melakukan interaksi biasa dengan chatbot tersebut. Untuk rekomendasi tentu saja didapatkanlah hasil rekomendasi dan target yang ditampilkan dan hasil rekomendasi akan dikumpulkan dan dijadikan sebagai sebuah laporan. Untuk interaksi chatbot biasa sendiri juga setiap pertanyaan yang diajukan dan setiap jawaban yang dihasilkan akan dikumpulkan sebagai bahan penelitian selanjutnya, seperti itu. Untuk pengujian, nah di sini pengujian beberapa pengujian yang dilakukan tidak hanya terkait model, namun juga terkait penggunaan sistem, yaitu untuk model tentu saja akurasi rekomendasi, kemudian untuk chatbot prediksi intentnya, seberapa dekat intent dengan target yang sebenarnya, kemudian user experience untuk penggunaan sistemnya, dan error handling untuk beberapa kasus penggunaan, seperti jika data mahasiswa tidak ada untuk sistem rekomendasi, maka akan ada handlingnya, yaitu penginputan data secara manual. Untuk timelinenya sendiri terbagi dari bulan ini, bulan Oktober, sampai bulan Januari nanti. Dasarnya yaitu pembangunan model NFC, pembangunan model NLP-nya untuk chatbot, lalu pembangunan backend, pembangunan frontend, uji coba sistem, uji coba model, lalu terakhir laporan. Semua itu dikerjakan dari akhir bulan Oktober ini sampai laporan Januari nanti. Target yang diharapkan dan kesimpulannya yaitu model NFC diharapkan efektif untuk memberikan rekomendasi berbasis data akademik. Kemudian chatbotnya sendiri dapat berjalan ringan di browser dan memiliki respon yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan mahasiswa. Kemudian sistemnya terintegrasi, meningkatkan efisiensi pemilihan mata kuliah. Cukup sekian, terima kasih.